suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan berkuasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, suci, Yang kudus tersungkur di depan takhta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, suci, Kau bersembunyi, walau yang berdosa dalam bak wajah-Mu. Kau tetaplah suci, pada perupa-Mu, Maha Kuasa, beri kasih-Mu. Pada mulanya, sebelum waktu dihitung, sebelum bumi menemukan bentuknya, sebelum suara pertama memecah sunyi, Roh Allah melayang di atas permukaan air. Hening, lalu Ia berfirman, dan firman-Nya mengoyak kehampaan. Kehidupan pun berdenyut. Ia memanggil air dan air mengalir tanpa henti. Ia menghembuskan nafasnya dan udara pun bergerak, mengisi yang tak bernama. Ia menegakkan tanah dan dari kedalamannya kehidupan mulai tumbuh. Aku adalah air.
Aku ada sebelum waktu diberi nama, mengalir di antara kehampaan saat dunia belum terbentuk. Aku turun dari langit sebagai hujan purba. Aku meresap, menembus tanah terdalam, mencari celah, menemukan jalan saat dunia mencoba menahanku. Aku bangkit sebagai mata air, mengalir menjadi sungai, menderu, membelah, menerjang, menari menuju laut yang tak bertepi. Aku tidak bisa dihentikan. Aku hanya berubah, namun tidak pernah lenyap. Menjadi awan, menjadi hujan, menjadi kabut yang menyelimuti pagi. Kadang aku tenang, seolah diam di dalam kedalaman. Namun di dalamku arus tak benar-benar berhenti. Kadang aku keras, menggulung, menghanyutkan, menelan apapun yang berdiri di hadapanku. Aku melintasi zaman, menyaksikan dunia lahir dan terbentuk. Dan aku tetap mengalir tanpa henti. Aku bukan sekadar dari bagian dunia. Aku adalah tubuhnya. Dalam setiap tetesku tersimpan awal yang tak terlihat dan akhir yang tak terelakkan. Aku adalah air yang jatuh, bangkit, yang menghancurkan, dan yang tetap mengalir, bahkan ketika segala sesuatu telah berakhir. Jernih sungguh menyegarkan, segala yang hidup membutuhkannya. Seluruh manusia, hewan dan tanaman tetap berlangsung kehidupannya. Kita selalu ucap syukur atas air yang diberikan Tuhan. Marilah kita selalu menjaganya agar lestari seluruh alam. Sungguh menyegarkan, segala yang hidup membutuhkannya. Seluruh manusia, hewan dan tanaman tetap berlangsung kehidupannya. Kita selalu ucap syukur atas air yang diberikan Tuhan. Marilah kita selalu menjaganya agar lestari seluruh alam.
Aku adalah udara. Aku ada sebelum langit dibentangkan, sebelum ruang diberi batas. Aku memenuhi kehampaan, mengisi yang tak bernama menjadi jarak di antara segala yang ada. Aku tak terlihat, namun aku meliputi segalanya. Aku bergerak tanpa wujud, menyusup di antara bintang, melintasi langit dan bumi, mengalir tanpa arah, namun tak pernah tersesat. Aku adalah hembusan pertama yang membangunkan kehidupan, dan desah terakhir yang mengantarkan kembali pada sunyi. Aku menjadi angin yang berisik di ujung daun, dan badai yang mengguncang cakrawala. Aku lembut seperti bisikan, namun dahsyat seperti amarah langit. Aku tak dapat digenggam, aku tak dapat ditahan, aku tak dapat dimiliki. Namun tanpa aku, tak ada yang dapat bertahan. Aku memasuki setiap ruang, mengisi setiap celah, menjadi nafas bagi yang hidup, dan keheningan bagi yang telah pergi. Aku melintasi zaman, menyaksikan dunia lahir, berubah, dan lenyap. Namun aku tetap mengalir tanpa batas, tanpa awal yang pasti, tanpa akhir yang benar-benar tiba. Aku bukan sekedar bagian dari dunia. Aku adalah denyut tak terlihat yang menggerakkannya. Dalam setiap hembusanku tersimpan kehidupan yang dinyalakan dan yang perlahan dipadamkan. Aku adalah udara yang mengisi kehampaan, yang menggerakkan semesta, yang tak terlihat namun melingkupi segalanya. Dan aku tetap ada, bahkan ketika nafas terakhir dilepaskan. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Ku tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu
karena dicinta, terima kasih. Sebelum bentuk-bentuk berdiri di atasku, sebelum kehidupan mengenal ruang, aku terbentang dalam dia, menjadi dasar bagi segala yang ada. Aku menahan, aku menopang, aku menerima tanpa memilih. Segala yang berdiri, berdiri di atasku. Segala yang tumbuh, tumbuh di atasku. Aku menyimpan akar yang menjalar dalam gelap, benih yang menunggu waktu, rahasia yang tak pernah diucapkan. Namun di dalamku kehidupan bekerja tanpa suara. Aku lembut ketika disentuh, memberi ruang bagi yang ingin tumbuh. Namun aku juga keras, menjadi batu, menjadi gunung yang tak tergoyahkan oleh waktu. Aku menerima segalanya, yang hidup, yang layu. Aku melintasi zaman, menyaksikan dunia dibangun dan runtuh di atasku. Namun aku tetap diam, teguh, setia. Aku bukan sekedar bagian dari dunia. Aku adalah pondasinya. Dari debu, manusia dibentuk. Dan suatu hari nanti, ia akan kembali diam dalam pelukan. Aku adalah tanah yang menahan, menyimpan, yang menerima segalanya, dan menjadi tempat di mana segala sesuatu akhirnya pulang. Air mengalir, udara berhembus, tanah menumbuhkan kehidupan. Dan Allah melihat semuanya itu baik, sungguh amat baik. Tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan.
manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Tuhan kami, Kau bangkit mulia, dan kami Kau bangkitkan lapisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Aku adalah manusia yang dibentuk dari debu tanah, rapuh dan mudah retak. Namun Allah menghembuskan nafasnya ke dalamku, dan aku pun hidup. Di antara yang mengalir, yang berhembus, yang menumbuhkan, aku berdiri. Aku berjalan di atas tanah, menghirup udara, dan meminum air. Terkadang aku lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian. Aku mencoba kuat, namun aku pun mudah jatuh. Aku ingin setia, namun betapa seringnya aku berpaling. Aku ingin mengerti kehendak Tuhan, namun aku berjalan dalam kebingungan. Aku adalah manusia yang hidup karena nafasnya, namun seringkali hidup seolah-olah mampu tanpanya. Aku hanyalah debu yang diberi kehidupan sesaat, dan suatu hari nanti nafasku akan kembali kepadanya. Tubuhku akan direbahkan kembali ke dalam tanah. Sesungguhnya aku tak membawa apa-apa, tak memiliki apa-apa. Yang kumiliki hanyalah mandat yang Tuhan berikan dan waktu yang Ia percayakan. Maka selama nafas ini masih berhembus, kiranya Allah mengajari aku mengenalnya, melakukan kehendaknya, dan hidup sebagai penyembahnya.
satu deh. Biasa. Oke bro. Terima kasih. Sama. Sendok. Kenapa kamu yuk? Kusut amat. Kenapa? Ada masalah di rumah? Aku habis dari puskesmas tadi pagi. Sakit? Bukan aku, keponakanku. Kenapa dia? Ya, ispa lagi, ispa. Sekarang gampang banget kena anak-anak. Batuk, sesak nafas. Iya ya. Dulu waktu kita kecil jarang sakit. Padahal main lupa waktu. Beda sama anak zaman sekarang. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Kenapa ya? Dokter tuh bilang, udara sekarang tuh juga udah beda kayak dulu. Kotor. Udah bersih sekarang. Sekarang gimana nggak sakit coba ya? Tetangga aku habis panen, sisa-sisa panennya tuh dibakar. Dibakar. Iya ya. Gimana ngasap rumah juga? Mereka kan butuh ladang-ladang itu buat ditanamin lagi. Ya paham, tapi tetap asap, Dir. Nggak ingat tahun lalu ada kejadian kecelakaan beruntun gara-gara asap di jalan. Ya, orang-orang sekarang carinya cara yang paling cepat, tapi bukan dengan cara yang paling tepat. Belum lagi sekarang banyak pabrik baru. Iya loh, di barat ada, di timur ada. Sementara lagi kota kecil kita ini jadi pusat perekonomian. Jelas, wong namanya bagus banget, bro. Aku tahu. Industropolis, wow mantap. Tapi gini. Memang kedengarannya bagus. Lapangan kerja nantinya akan banyak. Ekonomi akan bergerak. Daerah kita sendiri juga berkembang. Tapi nggak dipikir-pikir, harus ada harga yang dibayar. Maksudmu? Udara misal. Sekarang aja udah kerasa beda banget. Asap kendaraan tambah banyak, asap pabrik tambah tebel, debu pembangunan sekarang di mana-mana. Kalau kesehatan yang dipertaruhkan, mahal harganya. Apalagi yang kenal anak-anak. Iya. Kalau anak-anak sudah sakit-sakitan itu bukan soal kesehatan lagi, tapi soal masa depan. Sebenarnya aku prihatin. Ingat gak kamu bulan lalu banjir di mana-mana, sungai meluap, tanggul jebol, banyak pohon-pohon yang bukan tumbang lagi tapi rungkat. Lah, apalagi rumahmu yang pinggir kali. Lah iya. Dulu airnya masih jernih. Kita dulu sering mandi di sana, berenang di sana, main-main di sana. Habis itu kita makan di rumahku. Sekarang mana bisa ya? Sekarang banyak sampahnya. Airnya keruh, bau lagi. Banjir kemarin sampahnya sampah-sampah parkir depan rumahku. Nah gimana? Ini loh rakyat kecil buang sampah sembarangan. Nah, rakyat besar loh buang beton sembarangan. Bangun gedung di mana-mana. Gak mikir apa dapat lingkungan? Ya begitulah. Halo, Hai. pesen minum dong. Minum apa? Kayaknya ada yang baru tuh warna pink. Boleh deh. Ini satu. Ada esnya nggak? Oh nggak ada mbak. Oh ya udah dah. Itu dulu. Siapa? Bumi. Waduh. Tulus ya? Oke silakan. Duh,
capek sekali hari ini. Panas lagi. Udah lama di sini? Udah setengah jam. Udah setengah jam. Kenal sama Mas Tirta? Memang kecil. Tetangganya. Oh, tetangganya. Nggak banyak tetangganya. Oh, bukan. Saya mah bukan tetangga, cuma kenal biasa nongkrong di sini. Ini Mbak Selara. Lah, Mbak Bumi baru pulang. Iya nih. Dari Semarang, ngelaju tiap hari. Perjuangan, Mbak. Ya, demi sesuap nasi, Mas. Kalian tadi ngobrolin apa? Wah, macam-macam Mbak. Walah, kalau kayak gitu, giliran aku nih yang cerita. Dengerin ya, dengerin. Tadi aku tuh pulang lewat daerah Gambel. Kalian tahu nggak daerah Gambel? Enggak. Nggak tahu. Nah, daerah Gambel itu di Semarang. Di sana katanya mau bangun mall besar sekali. Megah, mewah, pokoknya keren dan modern deh. Masalahnya, tanah itu gampang bergerak. Bahkan ahli geologi bilang dan mewanti-wanti. Tapi malah mau dibangun mall. Bayangin aja ribuan orang yang tiap hari datang. Terus bangunan yang bertonton, beserta parkiran yang luas. Kalau tanahnya bergerak sedikit aja, kira-kira siapa yang repot? Siapa-siapa yuk? Developer. Salah. Ya manusianya sendiri. Boleh kali itu enak. Bisa kali dibagi ke sini. Yang mana? Yang mana? Itu yang enak. Biar lanjut ini ceritanya. Satu. Kasih ya. Kadang-kadang manusia itu nggak bisa lihat tanah kosong. Kalau ada tanah kosong sedikit aja langsung mikir, mau dibuat apa ya? Mall, pabrik, perumahan. Seolah-olah kalau ada tanah yang kosong tuh nggak bisa dibiarin gitu. Giliran ada tanah nganggur sedikit, langsung diambil negara. Ups. Padahal kalau tanah itu dibiarkan hidup, dia bisa membangun bumi, mengembangkan pangan. Sawah yang semakin sedikit, sawit semakin luas. Padahal kita harus memperhatikan ketahanan pangan. Siapa yang mau ngolah tanah sekarang? Anak muda. Anak muda zaman sekarang banyak gengsinya. Masa sekolah tinggi-tinggi, tapi kerjanya di sawah? Akhirnya bagaimana? Beras impor, kedelai impor, bahkan tahu tempe kita aja impor. Macam-macam semua impor. Padahal tanah kita itu subur loh. Tanah yang harusnya dijadikan buat penumbuhan pangan malah dibangun mall. Sawah dijadiin perumahan. Ladang dijadiin pabrik. Tapi Mbak, membangun itu sudah banyak pertimbangan loh. Iya, nggak asal bangun aja loh, Bang. Iya, pertimbangannya apa? Ya, biasanya ekonomis. Nah, lagi-lagi ekonomi. Kan ada perizinannya kok, Mbak. Pasti ada perizinannya. Nah, itu dia. Politis. Yang artinya, tahu nggak? UUD apa? Apa? Ujung-ujungnya duit. Betul nggak? Ya, memang begitu Mbak. Kalau sawah dijadikan tetap sawah, penghasilnya tidak seberapa. Apalagi kan sekarang kebijakan tidak berpihak kepada petani. Nah, kalau berbasis di pabrik, perputarannya cepat, ekonomi berjalan, transaksinya juga jalan. Aku paham logika itu. Manusia selalu diajarkan untung dan rugi. Tapi aku bertanya-tanya, apa semua hal harus dihitung dengan uang? Kalau sawah hilang, kita kehilangan pangan. Kalau tanah ditutup beton, air kehilangan tempat pulang. Kalau manusia memperhitungkan semuanya dengan uang, apa ada yang benar-benar bisa menghitung harga masa depan? Tuh, Mbak.
Kuliahnya jurusan apa tuh, Pak? Loh, kamu nggak tahu? Mbak Bumi ini S2 pembangunan loh. Oh, sekarang kerjanya apa, Mbak? Baru lepas.
Mari kita berdoa. Kebangkitan-Mu Tuhan adalah waktu di mana kami mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan merindukan kami kembali ke dalam mandat yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Maka biarlah ya Allah, jika sebentar kami akan mendengar sabda Tuhan, dalam segala apa yang kami alami hari ini dan dalam kehidupan kami masing-masing, biarlah kami boleh meneduhkan diri, mendengar sabda Tuhan dengan sungguh, dan berupaya sekuat hati untuk melakukannya. Kami yang lemah dan tak berdaya ini Tuhan, Engkau bekali dengan Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengikuti kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, sebab kami rindu mendengar suara-Mu. Amin. Berita Paskah hari ini terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sampai dengan hari ini, dari mulai hari Rabu Abu, bagaimana komitmen Masa Raya Paskah Bapak Ibu? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang berhasil selama 40 hari tidak membeli minuman makanan kemasan sama sekali? Ada Bapak Ibu? Aduh Bu Beta berat, mau beli beras aja pakai plastik ya toh. Mau beras 5 kiloan, 2,5 kiloan ya pasti pakai plastik ya. Dulu itu kalau beli, saya jarang ke pasar Ibu Bapak, mohon maaf. Kalau beli bawang itu dulu seingat saya pakai kertas gitu ya. Sekarang masih nggak sih? Pakai plastik ya. Semuanya pakai plastik ya Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara Bapak Ibu yang selama 40 hari berhasil, apalagi ya contohnya, tidak menggunakan
tidak melakukan pemborosan listrik. Lampu dimatikan, nggih. Terus kemudian ya semuanya yang elektronik itu dicabut supaya tidak teraliri listrik. Ada Bapak Ibu yang 40 hari betul-betul yakin, saya betul-betul tidak melakukan pemborosan. Bu Beta, ada? Atau Ibu Bapak sudah pokoknya dinyalain semuanya, mau kapanpun, apalagi TV ya, TV itu nyala terus untuk menemani kita supaya ada suara-suara. Jangan-jangan Bapak Ibu sama seperti orang tua saya, karena orang tua saya begitu ya, TV-nya nyala, orangnya tidur ya. Bukan TV-nya tidur, orangnya melek, bukan ya. Itu yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya kalau kita boleh jujur, 40 hari berusaha untuk lebih mengasihi bumi, mencintai bumi dengan segala bentuk yang Bapak Ibu sendiri ambil sebagai komitmen ternyata tidak mudah. Betul-betul saya juga berusaha untuk tidak membeli minum kemasan. Kemarin ketika kami mempersiapkan di sini dari mulai jam berapa ya Pak Agus ya, pagi ya? Setengah 10 ya, sekitar jam 10. Di sini mau nggak mau ya harus beli air mineral. Karena kami tidak bawa teko ya, rasanya pengen bawa teko. Tetapi kan tidak bawa. Akhirnya membeli air mineral, mau nggak mau. Kenapa? Ya karena situasi yang dialami. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata tidak mudah sama sekali, penuh dengan tantangan ketika kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sudah sungguh-sungguh saja tidak mudah, apalagi jika tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, hal yang lain yang mau kita sama-sama bahas di dalam bagian ini adalah ketika kita membaca perikop ini, kebangkitan Tuhan. Di ayat yang pertama, apa yang mau disampaikan melalui firman Tuhan hari ini? Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Bapak Ibu, tradisi Yahudi mengajarkan, budaya Yahudi mengajarkan bahwa di antara begitu banyak hari yang semuanya baik, tetapi yang dikuduskan adalah hari Senin, hari Sabat, ya. Hari Sabat, hari perhentian, hari yang diyakini setelah Tuhan menciptakan, menjadikan dari hari yang pertama sampai dengan yang ke-6, maka kemudian ia beristirahat, mengatakan semuanya sudah baik. Kemudian Tuhan beristirahat, berhenti di hari yang ke-7. Di perikop ini, di ayat yang pertama, kita diingatkan bahwa ternyata yang terpenting itu bukan hanya hari Sabat. Semua hari itu penting dan spesial. Bahkan Allah memilih bangkit ya, peristiwa yang menjadi tonggak kekristenan dari awal sampai dengan hari ini bukan pada hari Sabat. Justru pada hari pertama minggu itu. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita nggak bisa mengatakan bahwa yang paling penting itu cuman hari Sabat, hari berhenti, hari perhentian, hari istirahat. Tidak. Semua hari itu penting. Dan betapa menariknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menanti-nantikan hari libur ya, tanggal merah, padahal sesungguhnya hari Minggu Paskah meskipun hari Minggu, tetapi sesungguhnya itu adalah hari di mana Allah kembali bekerja. Kembali bekerja dalam kebangkitannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau compare atau perbandingkan ya, peristiwa kejadian penciptaan dunia ini, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan. Di hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kemudian kita bandingkan, kita compare dengan kebangkitan Tuhan di hari yang pertama minggu itu. Maka apa yang mau dimaksudnya, kita dapati dari bagian ini? Yang mau kita lihat adalah bahwa Tuhan ingin memulihkan kembali ciptaannya
Itu yang menjadi tema kita, kebangkitan Tuhan, memulihkan bumi. Bagaimana ketika kebangkitan Kristus itu terjadi, itu bukan hanya sekedar peristiwa yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen. Tetapi justru di sanalah Tuhan mau mengatakan bahwa aku membaharui ciptaanku. Aku memulihkan ciptaanku, menjadikannya baru. Itu yang mau dikatakan Bapak Ibu. Bukan hanya kebangkitannya saja yang terpenting, tetapi makna yang mendalam di dalamnya adalah bahwa Kristus bangkit memulihkan ciptaannya. Di dalam momen itu, maka seluruh ciptaan terpulihkan, dibaharui. Ada seorang teolog pembebas, teologi pembebasan Bapak Ibu, seorang ahli teolog yang mengatakan di waktu-waktu ini ketika kita melihat ada perang di mana-mana, di negara-negara luar sana, kemudian dia mengatakan bahwa Kristus sesungguhnya tidak hanya bangkit dari kubur, tetapi bangkit dari reruntuhan. Kristus sesungguhnya tidak bangkit dari kubur, tetapi bangkit dari reruntuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat, menyaksikan film-film perang, jika Bapak Ibu tahu bagaimana suasananya, situasinya, kemudian terjadi pengeboman di sana, ada reruntuhan yang terjadi, maka di sanalah kita menyadari bahwa nyawa kita itu seperti sepele Bapak Ibu, remeh, ya, sangat mudah untuk hilang, begitu rapuhnya. Seperti penggambaran tadi tentang manusia, sangat rapuh dan lemah. Dan nyawa itu sangat mudah tercabut dari kehidupan kita di tengah situasi perang. Dan disitulah kemudian seorang teolog pembebas ini mengatakan sesungguhnya Kristus bangkit di antara reruntuhan. Apa yang mau dia maksudkan? Yang mau dimaksudkan adalah Bapak Ibu, di tengah situasi yang seolah-olah tidak ada harapan sama sekali. Kalau sudah runtuh itu Bapak Ibu ya, beberapa waktu yang lalu ada pondok pesantren yang rubuh, kemudian begitu banyak korban di dalamnya. Gak hanya peristiwa itu Bapak Ibu, semua peristiwa yang kaitannya dengan bangunan yang runtuh. Ketika orang-orang yang berusaha untuk mencari lagi korban-korban itu, perasaannya itu campur aduk pasti Bapak Ibu. Bukan sekedar kayak mencari anak hilang. Tetapi ini betul-betul kayak katakanlah ditemukan kondisinya akan seperti apa? Apakah masih hidup? Apakah sudah tidak ada lagi? Apakah masih dalam kondisi utuh? Ataukah sudah tubuh itu tercabik-cabik dan seterusnya? Jadi kondisi reruntuhan itu tidak akan mudah bagi seseorang yang memang rindu untuk menolong itu, untuk punya harapan itu tidak mudah. Tetapi Kristus bangkit dari antara reruntuhan. Teolog ini mau menyuarakan, karena dia seorang Latin Bapak Ibu, saya nggak bisa menyebutkan namanya. Kristus bangkit itu bukan sekedar peristiwa yang kita ulang dari tahun ke tahun, tetapi mau mengajak kita untuk punya pengharapan. Nah yang selanjutnya adalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa ketika berjumpa dengan malaikat, apa kata malaikat itu kepada para perempuan? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Kemudian di ayat yang ke-7, dan segeralah pergi. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu pun diulang kembali ketika mereka berjumpa dengan Yesus di ayat yang ke-9. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Baru ketemu Bapak Ibu Saudara, sudah disuruh pergi. Dan itulah hakikat kita sebagai para pengikut Kristus. Senyamannya peribadahan, semenyenangkannya persekutuan, kita selalu mengakhirinya dengan sebuah perutusan. Bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya diajak untuk melanjutkan kabar baik itu
kepada sesama dan dunia ini. Dan itu adalah tugas yang terus-menerus disuarakan oleh Kristus. Maka Bapak Ibu, jika kita diajak, diutus selama 40 hari ini untuk mengasihi bumi, untuk mencintai ciptaannya, tadi sudah diolah sedemikian rupa supaya kita menghayati betapa air, udara, tanah yang kita terima ini adalah pemberian Tuhan yang harus kita pelihara dengan kesungguhan. Tidak taken for granted, ya udah diterima aja, dinikmati saja fasilitas yang sudah Tuhan beri. Percayalah Bapak Ibu, sampai dengan hari Kamis Putih, ya, masih ada di antara kita yang membuang sampah sembarangan di dalam gedung gereja. Bukankah Bapak Ibu Saudara mengingat ya, himbauan itu dari awal ya, dari Rabu Abu sampai Kamis Putih itu masih ada loh Bapak Ibu yang membuang sampah di dalam gedung gereja. Dan ini berarti apa? Bahwa sangat tidak mudah mengerjakan perutusan kita untuk mengasihi bumi. Jangan bilang bumi, gereja kita sendiri aja nggak dipelihara. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti kita menikmati makanan yang disediakan oleh Tuhan, mari kita coba lihat di mana ada posisinya tempat sampah. Oh, di sana, di bawah sana ada juga. Kita jaga tempat ini dengan baik. Jangan bilang bumi dulu, bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana dengan area-area privat kita? Baru kita memasuki area-area publik yang sebetulnya adalah rumah kita juga. Bumi ini adalah rumah kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara, jika kita mengasihi Kristus dengan segenap hati, kita juga mengerjakan mandat yang diberikan olehnya untuk menjaga kehidupan, memelihara kehidupan di tengah dunia ini. Amin. Saat teduh bagi kita.
Sebagai nas persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat ke-14. Sebab siapakah aku dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini. Sebab daripadamulah segala sesuatu, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan saat ini ada dua, yang satu persembahan mingguan, kemudian yang putih adalah persembahan Paskah. Umat dapat maju ke depan, memasukkan persembahan di tempat yang tersedia, di bakul di sap pertama, ataupun di dalam kantong merah di sap kedua. Cek tes.
mengundang umat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur. Engkau yang memberi kami air yang mengalir, udara yang kami hirup, dan tanah yang menumbuhkan kehidupan. Dari tangan-Mu kami menerima segalanya, dan dari kelimpahan kasih-Mu kami belajar memberi. Pada hari ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan, bukan karena Engkau membutuhkan, tetapi sebagai tanda syukur dan kasih kami kepadamu. Terimalah setiap pemberian ini dan sucikanlah dengan kasih-Mu. Namun, kami juga datang dengan kerendahan hati, menyadari bahwa kami sering lalai menjaga ciptaan-Mu. Kami menikmati berkat-Mu, tetapi kurang setia memeliharanya. Ampuni kami ya Tuhan, melalui kebangkitan Kristus, Engkau memperbarui dunia dan kehidupan kami. Karena itu, pakailah persembahan ini bagi karya kasih-Mu di dunia, bagi pelayanan gereja, bagi sesama yang membutuhkan, dan bagi pemulihan bumi ciptaan-Mu. Dan ajarlah kami ya Tuhan, bukan hanya memberi dari apa yang kami miliki, tetapi juga mempersembahkan hidup kami sepenuhnya, menjadi penjaga air, pemelihara tanah, dan penata kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dan memulihkan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Saku cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Kendati nanti ragaku terkubur dan lenyap, padanya aku berteduh bahagia tetap. Meski selaksa tahun lenyap di surga mulia, rasanya baru sekejap kau puji namanya. Terkubur dan lenyap, padanya aku berteduh
Kiranya Allah Sang Pencipta yang menjadikan langit dan bumi dengan kasih-Nya meneguhkan langkahmu. Kiranya Kristus yang bangkit, yang mengalahkan maut, memenuhi hidupmu dengan harapan yang baru. Kiranya Roh Kudus yang memberi nafas kehidupan memampukanmu menjadi saksi kasih Allah dan penjaga, pelindung bagi seluruh ciptaan di dunia. Pergilah dalam damai sejahtera ilahi, hiduplah dalam terang kebangkitan, dan jadilah berkat bagi seluruh dunia. Amin. Engkaulah Tuhan pemilik semesta, terangi dunia dengan cinta. Kami melangkah di dalam terang-Mu, memberi Engkaulah Tuhan pemilik semesta, terangi dunia dengan cinta-Mu. Kami melangkah di dalam terang-Mu, membaru ciptaan bersama-Mu. Kasih dan pengharapan memberi berkat bagi kehidupan. Wajar bagiku, ku paham dari dunia yang jauh. Engkau bukan bunuh dan pengharapan, Ibu nyata bagi kehidupan. Nanti aja nggak bisa sih. Biar dipegangin ke MC. Yes, satu-satu dulu aja. Kan kalian dulu kan. Kok kita dulu? Bukan itu. Baru memanggil Pak Aman. Jadi kan kalian mas kan bilang mas ya.
Sungguh indah pemandangan alam sekitarku, bunga-bunga kupu-kupu kesana kemari, langit cerah, angin sejuk, daun pun menghijau, burung-burung berlompatan dan ramai berkicau. Semoga saja semua ini kan abadi, alam terjaga, kita kan selalu mengasihi. Hari ini, hari nanti kita kan berjanji untuk bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita pula. Hari ini, hari nanti kita akan berjanji untuk bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita pula. Kayaknya lebih jadi ini deh daripada yang tadi. Pinjam sebentar. Bapak Ibu, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang di sana pengen lihat kan? Tarian yang tadi mau lihat juga nggak yang sebelah sana? Mau. Kita sekali lagi ya mau lihat tarian anak sekolah minggu, tapi posisinya di sana ya sayang ya. Lagi. Ayo. Ya posisinya di sana ya adik-adik ya, supaya papa mama tante om yang di sana bisa melihat ya. Di sana, yuk sini. Di situ. Lagi. Sini. Oke. Sudah siap? 3, 2, 1. Sungguh indah pemandangan alam sekitarku, bunga-bunga kupu-kupu kesana kemari, langit cerah, angin sejuk, daun pun menghijau, burung-burung berlompatan dan ramai berkicau. Semoga saja semua ini kan abadi, alam terjaga, kita kan selalu mengasihi. Hari ini, hari nanti kita kan berjanji untuk bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita pula.
Mohon kepada Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita masih punya beberapa rangkaian acara. Sebelumnya kami mengucapkan untuk kita semua selamat Paskah dan selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum melanjut ke acara berikutnya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pak Mono, Bu Ristan, dan Bu Tambah. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Di tengah ya? Di sini. Kami mau bernyanyi trio. Selamat Hari Paskah. Shalom. Matur nuwun. Aku yang tengah ya. Tengah. Ini. Tuhan ciptakan alam semesta ini untuk kebahagiaan umatnya. Satu pohon baik gajah, Tetapi sifat yang serakah itu porak-poranda kebahagiaan. Manusia jatuh dosa, Tuhan Allah mengusir dari taman yang indah. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Dia tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi sifat yang serakah itu porak-poranda kebahagiaan. Manusia jatuh dosa, Tuhan Allah mengusir dari taman yang indah. Karena begitu besar
Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa,